suci kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekonomi. Ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup, walaupun gak mutlak, berpengaruhi pada kebahagiaan hidup. Kehidupan ekonomi yang baik akan menjadi kebahagiaan manusia yang kehidupannya tidak juga baik ekonominya. Contohnya, ekonominya juga akan baik, belum tentu. Karena selain faktor usaha dan kreativitas individu, faktor rezeki yang kaitannya dengan nilai religius juga bisa berpengaruh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ekologi. Pada awalnya ekologi berasal dari bahasa Yunani, oikos yang berarti rumah atau tempat hidup, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam hidupnya, atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Ekologi menurut Alkitab atau agama Kristen itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi diceritakan pula bahwa manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah, Imago Dei, dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya. Ini saya akan menjelaskan hubungan antara ekonomi dan ekologi di dalam iman Kristen, yaitu terlihat dari prinsip-prinsip ekonomi dan ajaran Yesus yang mengajarkan para pengikutnya untuk tidak kehilangan kesukaan hidup dikarenakan harta, dan dapat mendorong kehidupan yang murah hati. Hal itu disebabkan karena Yesus menerima ajaran Taurat tentang kepemilikan yang mutlak Allah atas harta dan tanggung jawab, serta atas penata layanan manusia atas hartanya, dan mengenal prinsip gereja terhadap politik. Namun yang harus menjadi catatan adalah Yesus telah menyatakan bahwa di dalam dirinya yang terdapat hidup, ajaran dan karya-karyanya, seluruh maksud Allah dan segala kuasa di langit dan di bumi bertumpu dan berjalan mewujudkan ekonomi Allah dalam suatu penciptaan bagi umat baru. Di dalam Kristen, ekonomi dan ekologi Allah dapat memungkinkan ini dapat dijalankan oleh manusia, tidak menjadi suatu hambatan sebatas materi, pemberhalaan yang terjadi pada harta benda, perbudayaan berupa keserakahan, melainkan bersyukur pada merdeka yang dirasakan, semarak yang menumbuhkan dan menyukakan hati Allah sesuai dengan sejarah agama Kristen. Itulah yang dinamakan kehidupan ekonomi dan ekologi yang memiliki kualitas penuh harkat sejati karena memang dilandasi dengan Allah. Di sini saya akan membahas manusia. Apa itu manusia? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling terakhir diciptakan. Manusia juga merupakan ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Nah, pasti timbul pertanyaan dalam pikiran kita. Mengapa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling istimewa? Pada penciptaan manusia dibentuk oleh Allah, kemudian dihembuskan napas kehidupan. Selain itu juga, manusia diberikan akal fikir, hati, dan juga perasaan. Itu juga yang membedakan
manusia dengan ciptaan lainnya. Nah, Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, dan yang kedua Hawa sebagai pelengkap atau yang menemani Adam. Tuhan memberikan kita mandat atau tanggung jawab atas alam semesta. Tertulis pada Kejadian 2 ayat 15, manusia ditegaskan untuk memelihara alam semesta ini. Disinilah letak tugas utama manusia dalam alam ini, yakni untuk merawat serta menjaga keberlangsungan hidupnya, yang tentunya diharapkan selalu baik adanya sebagaimana awalnya diciptakan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu alam. Alam adalah tempat yang diberikan Allah untuk ditempati oleh manusia. Dan alam merupakan sumber kehidupan manusia untuk bertahan hidup dengan menikmati segala hasil alam. Alam juga merupakan lingkungan kehidupan atau segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang. Manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling tergantung dan saling membutuhkan. Seperti yang dikatakan pada Injil Mazmur 24 ayat 1, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Nah, jika manusia yang menciptakannya, sesuatu harus menggunakan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Manusia menciptakan dan membangun senantiasa menggunakan yang tercipta di alam, yang merupakan ciptaan dari. Baik, saat ini saya akan membahas mengenai hubungan manusia dan alam. Jadi dulu itu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden. Taman Eden itulah yang kita kenal sebagai alam. Adam dan Hawa hidup di taman tersebut. Mereka bebas memakan buah apa saja yang ada di situ, namun tidak boleh memakan buah yang berada di tengah hutan, yakni buah pengetahuan yang baik dan jahat. Adam dan Hawa memerlukan alam untuk mereka bertahan hidup sampai kesekian harinya. Dan alam membutuhkan manusia, yakni Adam dan Hawa pada waktu itu, supaya manusia tersebut bisa menjaga lingkungannya, supaya alam tetap bersih. Sampai di titik ini, hubungan manusia dan alam terjalin harmonis, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Namun, semuanya itu berubah ketika manusia jatuh dalam dosa. Hubungan yang tadinya harmonis, sekarang merenggang akibat manusia jatuh dalam dosa. Sampailah Adam dan Hawa mempunyai anak, berkembang biak, sampai pada kita yang sekarang. Di masa sekarang, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang tidak peduli dengan alam, dan ada kelompok yang peduli dengan alam. Namun sayangnya, kelompok yang tidak peduli terhadap alam lebih besar jumlahnya dibandingkan kelompok yang peduli terhadap alam. Mereka yang tidak peduli terhadap alam ini mengeksplorasi alam sesuka hati mereka. Mereka membuang sampah sembarangan, melakukan penambangan hutan secara liar, pemburuan liar. Intinya mereka melakukan hal yang bisa merusak alam. Beda dengan yang peduli dengan alam. Mereka melakukan hal yang sebaliknya. Mereka menjaga alam, bagaimana cara melestarikannya, flora dan faunanya dijaga sedemikian rupa, hewan yang dilindungi dijaga. Semua itu mereka lakukan agar anak cucunya nanti bisa menikmati alam ciptaan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita menjadi kelompok manusia yang peduli dengan alam. Bagaimana caranya? Kita bisa memulainya dari hal yang kecil, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sikap manusia terhadap alam. Yang pertama, manusia memandang alam sebagai ruang kuasa, sehingga manusia harus tunduk kepada alam. Sikap ini bisa juga disebut sebagai stagnan, yang dimana maksudnya kita lebih mendewakan alam daripada Tuhan. Sikap ini biasanya terjadi pada masa nenek moyang kita dulu. Misalnya, ketika mereka melihat pohon yang sudah tua, mereka akan menganggap bahwa pohon tersebut layak untuk disembah, sehingga mereka melakukan penyembahan berkala.
Sikap ini tentu saja melawan titah Tuhan yang kedua, yaitu jangan perbuat bagimu patung yang ada di langit, di bumi, atau yang ada di air, untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Sehingga sikap ini akan membawa kita tidak percaya kepada Tuhan, melainkan kita lebih percaya kepada alam. Yang kedua, alam dipandang bukan sebagai subjek yang menentukan nasib manusia, tetapi alam dipandang sebagai objek untuk dipergunakan oleh manusia. Seperti yang tertulis pada Kejadian 1 ayat 28, yaitu manusia mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Tetapi manusia melanggar itu semua, yang dimana sekarang manusia menggunakan alam hanya untuk kepentingan semata tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, seperti banjir, longsor, ataupun yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Jadi, marilah kita jaga alam ini seperti menjaga diri kita sendiri, maka kita akan mendapatkan dampak baiknya. Yang ketiga, baik alam maupun manusia dilihat sebagai dua subjek yang saling memengaruhi. Yang artinya sikap ini disebut sebagai sikap harmonis dan dialogis. Sikap ini melihat alam saling bersangkutan sama manusia, ya, dimana kita tidak bisa hidup tanpa ada lingkungan alam. Jadi untuk itu, marilah kita gunakan alam secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Melukai alam berarti kita melukai diri kita sendiri. Jadi untuk itu, marilah kita saling menghargai ciptaan Tuhan. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Terima kasih.